Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini mata kuliahnya yaitu Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam dan jenis karya ilmiah. Di sini jenis karya ilmiah saya jelaskan secara garis besar. Oke, kita langsung saja ke video selengkapnya. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah didefinisikan sebagai hasil suatu pengkajian atau penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun sebuah tim yang laporannya secara tertulis dan diterbitkan dengan memenuhi kaidah serta etika keilmuan yang telah dikukuhkan atau ditetapkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan ya. Jadi karya ilmiah secara besar ya merupakan hasil penelitian seseorang ataupun sebuah tim yang kemudian dilaporkan ke depan umum ya atau diterbitkan ke muka umum. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Nah, karena ini karya ilmiah ya, dia harus bersifat objektif dan logis serta sistematis ya. Kemudian data yang disampaikannya juga harus kredibel sesuai dengan fakta ya dan sudah dianalisis. Opini yang dikemukakan berdasarkan teori. Teori di sini maksudnya teori-teori dari peneliti sebelumnya ya. Dari berbagai sumber seperti pendapat para ahli yang sudah meneliti apa yang kita teliti sebelumnya, itu sudah diteliti oleh para ahli. Kemudian hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah atau buku-buku yang sudah terbit. Dan bahasanya juga tidak ambigu, ya, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Ya. Ambigu di sini maksudnya tidak memiliki makna yang ganda. Nah, konotatif sendiri yaitu makna yang timbul dari sikap sosial maupun sikap pribadi dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna yang konseptual. Jadi harus bahasanya harus tegas ya dan tidak bersifat subjektif. Kemudian untuk fungsi karya ilmiah ada 3. Yang pertama ada fungsi untuk pendidikan, yang kedua ada fungsi untuk penelitian, dan yang ketiga ada fungsi fungsional. Kita bahas dulu fungsi untuk pendidikan. Fungsi pendidikan di sini yaitu untuk memberikan pengalaman, ya, pengalaman yang berharga serta pelajaran yang sangat berharga bagi penulis itu sendiri. Jadi dengan karya tulis ilmiah ini sebelumnya kan penulis harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh seseorang maupun secara tim. Nah, di situ tentunya ada pengalaman yang baru yang sangat berharga bagi penulis. Seperti ilmu yang baru ataupun pengalaman yang baru. Kemudian penulis juga mampu berpikir kritis ya. Karena penulis mampu berpikir kritis, menulis serta mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya ya. Jadi peneliti atau penulis di sini harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia teliti. Jadi tidak boleh ada rekayasa sedikit pun dari hasil karya ilmiah tersebut. Kemudian untuk fungsi bagi penelitian ya itu dapat membantu seseorang atau seorang peneliti mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek yang ditelitinya ya. Contoh objek yang ditelitinya itu di sini adalah siswa ya. Nah, data-data didapatkan dari siswa, contohnya data nilai, kemudian data nilainya di sini bisa nilai dari aspek kognitif, aspek psikomotor, ataupun aspek yang lainnya.
Kemudian selain itu, fungsi untuk penelitian bisa juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur penelitiannya, ya. Yang kedua adalah yang selanjutnya ini adalah atau yang ketiga ya, adalah fungsi secara fungsional. Nah, di sini berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi kan bila kita meneliti itu kan ada hasil penelitian yang sebelumnya, kemudian bisa kita kembangkan lagi menjadi pengetahuan yang lebih lengkap dari pengetahuan yang sebelumnya. Selain itu juga sebagai bahan pustaka. Nah, kalau sebagai bahan pustaka, contohnya skripsi judulnya tentang A. Nah, pasti kita akan membaca referensi sebelumnya dari hasil penelitian seseorang. Nah, hasil penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pustaka yang biasanya diletakkan di daftar pustaka. Selanjutnya, untuk kepentingan disiplin ilmu-ilmu tertentu, contohnya kalau misalnya kita meneliti tentang ilmu sosial, maka di sini berarti ilmu yang berkembang itu adalah ilmu sosial ya, dan untuk kepentingan sosial. Ataupun bisa ilmu tentang kedokteran ya, ataupun ilmu politik atau ilmu yang lainnya. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari karya ilmiah ya. Nah, sekarang untuk jenis-jenis karya ilmiah, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya jelaskan di video. Yang pertama adalah laporan penelitian, yang kedua adalah makalah, yang ketiganya skripsi, yang keempat tesis, yang selanjutnya disertasi, dan yang terakhir adalah artikel. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun sebagai suatu rangkaian dari kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian. Jadi laporan penelitian di sini langkah awal dan langkah akhir itu diceritakan ya atau dituliskan sebagai laporan penelitian. Mulai dari contohnya bahan yang digunakan, alat atau bahan yang digunakan, tempat penelitiannya di mana, bagaimana proses kerjanya, bagaimana cara menelitinya, dan sebagainya itu disampaikan di laporan penelitian. Selanjutnya ada makalah ya. Nah, makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi yang suka bikin makalah ya misalnya dari SMA maupun sekarang sampai kuliah itu masih membuat makalah ya. Jadi makalah itu yang merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah. Makalah juga bisa didefinisikan sebagai karya tulis yang membahas suatu pemecahan masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, selanjutnya adalah skripsi ya. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau dengan strata 1 ya S1 ya. Jadi semua mahasiswa yang program studinya S1 dan ingin mendapatkan gelar S1 itu wajib membuat skripsi. Skripsi berisi tulisan berupa pendapat penulis yang mengacu pada teori yang telah diteliti dan diterbitkan sebelumnya ya. Jadi sebelum kita meneliti tentang sesuatu ya kita harus mencari dulu referensinya itu sebagai bahan acuan kita meneliti objek tertentu. Selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan suatu karya ilmiah ini juga dibuat oleh mahasiswa
Dan ini dibuat untuk mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S2 ya, atau master ya, gelar master. Dan ini sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis berisi pengetahuan baru yang didapatkan oleh penulis yang bersangkutan. Jadi, misalnya mahasiswa tersebut meneliti suatu objek A, misalnya ya. Nah, ini kan kita mendapatkan referensi dari penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian tersebut kita kembangkan dan kita mendapatkan suatu hasil penelitian yang baru dari penelitian yang sebelumnya, ya. Kemudian kita tuangkan dalam laporan tesis. Selanjutnya adalah disertasi, ya. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa dengan program S3 untuk meraih gelar doktor atau DR. Dan disertasi ini berisi tentang analisis yang diungkapkan oleh peneliti berdasarkan data dan fakta yang valid. Ya, jadi intinya skripsi, tesis, dan disertasi itu sama ya, cuman untuk tesis itu lebih mendalam daripada skripsi, dan disertasi juga lebih dalam daripada tesis ya, pembahasannya itu lebih dalam. Oke, yang selanjutnya adalah artikel ya. Jadi di sini artikel merupakan tulisan yang berisi opini penulis atau permasalahan yang telah diangkat. Jadi artikel tidak usah membuat penelitian tentang objek tertentu juga tidak apa-apa ya. Jadi kalau ini artikel itu hanya berisi opini saja ya, atau permasalahan tertentu yang kita bahas. Opini tersebut ya juga harus berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi tertentu. Jadi bukan merupakan pandangan yang subjektif semata ya. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Ini strukturnya hanya secara garis besar saja, karena struktur karya ilmiah dari yang tadi kita bahas dari jenis-jenis karya ilmiah itu berbeda-beda ya. Tapi intinya, untuk struktur karya ilmiah itu mengandung tiga unsur ini ya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi dasar-dasar penelitian yang dilakukan, kemudian masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut ya. Jadi di sini berisi dasar-dasar penelitian, juga teori-teori dari peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya adalah isi dan pembahasan. Di sini membahas tentang pemecahan dari masalah yang diangkat oleh penulis. Dan yang paling terakhir adalah kesimpulan, merupakan simpulan dari hasil penelitian yang membahas tentang bagian isi dan pembahasan, dan kesimpulan disampaikan secara singkat dan padat mengenai hasil analisis ya. Jadi ini biasanya disimpan paling terakhir ya. Mau di skripsi, tesis maupun disertasi, kesimpulan itu selalu disimpan di akhir. Selanjutnya, sudah mungkin ya pembahasan kita kali ini tentang ragam dan jenis karya tulis ilmiah. Silakan dibaca lagi referensi yang lain dari buku, dari internet, ataupun dari sumber yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.